Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Bono Andri. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya, biar semakin semangat untuk membuat konten. Kali ini saya akan membahas tentang kombinatorika alias peluang, wabil khusus tentang permutasi dan kombinasi. Dua materi ini sangat penting dalam bab kombinatorika atau peluang karena paling sering keluar di soal pengujian, baik itu soal PR, soal UTS, UAS, bagi yang dapat jadi UTS maupun dapat jadi UAS. Terus soal UN, UTBK maupun soal ujian mandiri lainnya. Oke, kenapa sering ditanyakan? Karena sering terjadi kekeliruan, sering ketukar antara permutasi dan kombinasi. Hal itu sangat dimaklumi, sangat wajar, karena basically pada dasarnya keduanya memang sama dalam hal memilih R benda dari totalnya N benda. Dengan pemilihan yang dilakukan itu tanpa pengulangan, alias yang udah dipilih nggak bisa dipilih kembali, sehingga muncullah syarat bahwa yang dipilih yaitu R tidak boleh lebih dari alias kurang dari pada total bendanya, alias ulang lagi, yang dipilih tidak bisa lebih dari total bendanya, gitu ya. Terus kalau emang bahasa dasarnya sama, kenapa dia beda? Karena mereka beda dalam hal urutan pemilihan. Ada yang melihat urutan, ada yang tanpa urutan. Maksudnya, kalau misalkan yang terpilih sama-sama ABC, permutasi itu ABC dan BCA dianggap beda karena urutannya berbeda. Sedangkan kombinasi ABC, BCA-BA, CCA-B, CBA, dan sebagainya macamnya itu dihitungnya satu karena nggak peduli urutannya, hurufnya masih sama-sama ABC. Contoh secara umum pemilihan yang memakai urutan dan tidak ialah kalau pemilihan berdasarkan kriteria tertentu. Bukan, ada penugasan tertentu. Misalkan pemilihan struktur organisasi, ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Itu ada pengaruh urutan. Pemilihan atau ya pemilihan juara. 1 juara, 2 juara, 3, medali emas, medali perak, medali perunggu. Itu ada pengaruh urutan. Maka pemilihan pencacahan kejadian pemilihannya harus menggunakan konsep permutasi. Sedangkan contoh umum dari kombinasi ialah itu pemilihan untuk undangan berpergian, undangan untuk menghadiri suatu pesta. Ketika tidak disebutkan pengaruh pembeda di undangan, maka kita gunakan rumus atau menggunakan konsep kombinasi. Namun ketika sudah disebutkan pembedanya, maka tidak menggunakan kombinasi lagi. Rumusannya untuk permutasi N faktorial dibagi N min R faktorial dengan pelambangannya bisa yang pertama, kedua, maupun ketiga. Pembedanya cuma tergantung buku yang digunakan. Semua ini mengarah ke hal yang sama, mengarah ke konsep yang sama, yaitu permutasi. Sedangkan kombinasi rumusannya sedikit lebih sedikit karena pembaginya lebih banyak. Kayak tadi, pengaruh urutannya tidak dilihat.
Itu ya. Kita coba. Ini dua contoh ini sama-sama memilih 3 dari 10 orang. Yang pertama untuk menjadi juara 1, 2, 3. Yang kedua untuk study tour. Kunjungan dinas atau apapun itu istilahnya lah ya. Nah, di sini ada pengaruh urutan, maka kita pakai permutasi. Saya menggunakan lambang yang pertama. N-nya diganti dengan 10. R-nya diganti dengan 3. Dapatlah 10 faktorial dibagi 10 kurang 3 faktorial, yaitu 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. 7 faktorialnya ke coret, dapatlah 320. Sedangkan yang ini N-nya 10, R-nya 3. Dapatlah 10 faktorial, R-nya 3, 10 kurang 3 faktorial. Gitu ya. 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 3, 2, 1 kali 7 faktorial. 7 faktorialnya kecoret. 10, 9 mencoret 3, 8 mencoret 2, dapat 120. Oh iya, asal-muasal rumusnya itu bisa dilihat kembali catatan kuliah ataupun catatan sekolahnya. Karena biasanya guru atau dan dosen sering memberikan pengantarnya. Bagian konten ini memfokuskan untuk memberikan pembeda antara permutasi dan kombinasi biar tidak tertukar. Dan pesan terakhirnya, permutasi kombinasi hanya bisa digunakan ketika ketiga syarat ini, ketika kondisi ini terpenuhi. Kalau ada salah satu kondisi yang tidak terpenuhi, maka tidak bisa menggunakan permutasi kombinasi. Yaitu misalkan dia bukan pemilihan seperti penyebaran maupun penyusunan, itu jangan menggunakan permutasi kombinasi. Ataupun kalaupun pemilihan tapi pakai pengulangan juga jangan. Gitu ya. Dan kalau dan rumusan-rumusan singkat lainnya, konsep-konsep singkat lanjutannya itu emang punya kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Ketika kondisinya nggak dipenuhi, balik lagi ke konsep dasar di konten sebelumnya, yaitu hukum penjumlahan dan hukum perkalian. Konsep lanjutan ini untuk mempersingkat perhitungan, mempersingkat bentuk, namun juga mempunyai syarat atau kondisi yang harus dipenuhi. Oke, yaudah. Kita mulai soal latihannya. Ada 6 soal latihan yang semuanya saya ambil dari soal ujian di kampus saya, Institut Pertanian Bogor. Waktu masih kuliah dan pengajar tambahan di sana. Terlihat bahwa hampir tiap tahun konsep kombinator permutasi sama kombinasi ini ditanyakan. Yaudah, yuk kita mulai dari nomor pertama. Suatu panitia yang terdiri dari 4 orang dipilih dari suatu kelompok yang terdiri dari 6 orang laki-laki, 7 orang perempuan. Tentukan jika ada berapa cara memilih jika tanpa batasan. B. Minimal 1 orang wanita terpilih. Ya, pilih 4 orang dari 13 orang berarti ya, yaitu 6 laki-laki dan 7 perempuan. Untuk soal A tanpa batasan, berarti kan ini memakai konsep pemilihan tanpa pengulangan. Bisa permutasi, bisa kombinasi. Kita lihat kembali, meskipun ini panitia tapi tidak disebutkan tugas spesifiknya, tidak alias nggak disebutkan pengaruh urutannya, maka kita harus
bisa gunakan konsep kombinasi. Anggap emang nggak ada pengaruh urutan. Nah, berarti kalau pakai kombinasi, maka N-nya diganti 13, R-nya diganti 4. Dapatlah di sini 13, 4, 13 kurang 4 faktorial. Dapat berapa tuh? 13 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 9 faktorial. Ini saya turunin aja. Coba deh. 13 dikali 12 dikali 11 kali 10. 9 yang coret 4, 3, 2. Begitu ya. Maka setelah kita perhatikan 13 dikali 11 dikali 5, karena 12 nya akan mati ya dengan 43, 10-nya mencoret 2 tinggal 5. Sisanya coba kita hitung pakai kalkulator, yaitu 13 dikali 5 akan mendapatkan hasil 715. Kalau ujian esai ini bisa dihitung manual, bisa biar berhentikan sampai di sini, insya Allah sudah benar. Gitu ya. Minimal 1 wanita terpilih. Oke, berarti kita adanya pencacahan sedikit nih, karena suatu syarat yang harus dipenuhi. Ini kita coba hitung ya. Ini wanita, coba syaratnya. Kok wanita? Ini perempuan, ini wanita. Ya berarti sama saja lah ya. Kita anggap perempuan. Ini laki-laki. Ini cara. Ya minimal 1 wanita, berarti ini 1, sisanya 3. Terus ini 2, sisanya 2. Ini 3, sisanya 1. Perempuan awalnya ingat 7. Laki-laki ingat awalnya ada 6. Maka ini kan tetap pakai kombinasi. Dari 7 dipilih 1, dari 6 dipilih 3. Kenapa pakai kombinasi? Karena yang tadi dibilang tidak ada pengaruh urutannya. Gitu. Yo, ini 63 ya. Oke, yang bawah juga sama. Kenapa dikali? Karena ini dan kan ya. Ingat materi yang pertama. Nah, berarti ini 7 dipilih 2, 6 dipilih 2. Ini 7 dipilih 3, 6 dipilih 1. 7C1 dengan rumusannya seperti ini akan didapat 7. 6C3 itu akan mendapatkan hasil 20. Nanti bisa di cross check sendiri ya. 7C2 itu akan mendapatkan hasil 21. 6C2 itu akan mendapatkan hasil 15. 7C3 itu seharusnya dapat 35. 6C1 itu 6. Dapatlah di sini 210. Di sini 21 kali 15. 300 tambah 15. 315. Sehingga totalnya ialah 140 ditambah 315 tambah 210, yaitu dapat 56665. Gitu ya. Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sebuah toko terdapat 10 buah smartphone berbeda, yang 5 diantaranya Android. Ada berapa banyak smartphone memilih 4 dari 10 jika tanpa syarat setidaknya 1 smartphone terpilih? Oke, 10 smartphone itu 5 Android, 5 lagi bukan Android. Anggap aja gitu ya. Pilih 4
dari 10 smartphone. Tanpa syarat, karena ini pemilihan, berarti kan pemilihan tanpa pengundangan. Terus habis itu urutannya pengaruh atau tidak? Urutannya nggak pengaruh, nggak ada ketentuan. Kalau terpilih lebih dulu itu yang dipakai atau yang harganya lebih mahal, enggak, atau yang paling bagus atau yang apa gitulah, nggak ada pengaruh urutannya. Berarti pakai kombinasi gitu ya. Ini diganti dengan 10. Kita akan dapatkan hasil 10 faktorial 4 faktorial dikali 10 kurang 4 faktorial. Dapatin hasil berapa nih? 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorialnya kecoret, 4 dikali 3 kali 2, 10, 4 2 nya mencoret 8, 9 mencoret 3 ya, 3 dikali 7 dapat hasil 210. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyain? Semoga jelas ya. Kita lanjutkan. Setidaknya satu buah smartphone terpilih yang bersistem Android ya. Oke. Kita pakai ini saja ya, tabel yang sama. Kita ganti saja isi tabelnya ini. 5 Android, 5 bukan Android. Ini 1, sisanya 3. Ini 2, ini 1. Oke, benar. Sama, tinggal itu ganti ini saja. Ini jadi 5, 1, 5, 3. 5, 2, 5, 2. 5, 3, 5, 1. 5, 1 itu insya Allah 5. 5, 3 itu insya Allah 10. Yap. 5, 2 insya Allah juga 10. Ini 10. 5, 3 tadi 10. 5, 1 itu 5. 5 kali 10 itu 50. 10 kali 10 itu 100. Ini jadi 50. Lagi-lagi kalau ke samping itu dikali karena pengantarnya dan kalau ke bawah itu ditambah karena berupa alternatif. Maka di sini akan dapat 50 tambah 100 ditambah 50 dapat hasil 200. Wow, gitu sekiranya. Kalau ada yang bertanyakan boleh disampaikan ya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 3. 2 mobil berturut-turut kapasitas 4 dan 6. Ada berapa cara menukarkan 5 dosen ke 5 siswa jika tanpa batasan? B. Di setiap mobil setidaknya ada 1 dosen. Setidaknya ada 1 dosen. Cukup merepotkan. Oke. Yuk kita coba mulai. Mau 2 mobil dengan kapasitas 4,6. 5 dosen dan 5 mahasiswa masuk ke dalam mobil jika tanpa batasan. Berarti ini bisa dianggap pemilihan. Meskipun ini sebenarnya penyebaran ya, tapi karena udah terlanjur dimasukin ke sini, saya nggak mau mengedit videonya. Kita menggunakan cara pemilihan. Nanti kalau yang mau untuk digunakan cara penyebaran dibahas di konten berikutnya saja. Oke, ini kita pakai pemilihan, emang bisa kan semuanya pasti naik. Maksudnya saya maksud dengan pemilihan
batasan adalah awalnya kan ini kalau tanpa batasan nggak ada beda dosen dan mahasiswa. Berarti awalnya ada 10, dipilih 4 untuk masuk ke mobil pertama. Sisanya kan ada 6. Masuk semuanya ke dalam mobil kedua. Tetapnya nggak dipilih, apa-apa. Yuk kita mulai. 10 C4 itu 10 faktorial. 4 faktorial. 10 kurang 4 itu 6 faktorial ya. Dikali dengan faktorial, sorry. Dikali dengan ini 6 faktorial dibagi 6 faktorial dikali lagi 6 kurang 6 itu 0 faktorial. Sehingga kita akan dapetin 10 faktorial itu 10 kali 9 kali 8. Kali 9 kali 8 kali 7. 6 faktorialnya kecoret. 4, 3, 2, 1. Sedangkan yang di sebelahnya 6 sama 6 kan kita tinggal 1. 0 faktorial pun tinggal 1. 8 itu mencoret 4, 2, 9 mencoret 3. Sehingga 10 kali 3 kali 7 dapatlah 210. Alhamdulillah. Sedangkan untuk yang B, setiap mobil setidaknya ada 1 dosen. Oke. Ini cukup menarik. Bagaimana kalau kita buat tabel? Cara satu deh. Cara satu pakai lawan. Cara lawan. Cara kebalikan. Lawan atau kebalikan. Alias kalau dia nggak mau, dia harus setidaknya ada 1 dosen kan. Kita bikin tidak ada dosen di mobil 4 maupun tidak ada dosen di mobil 6. Nanti tabelnya seperti ini. Kira-kira ini 5 dosen di mobil 1. Bentar. Oke. Kurang tabelnya. Oke. Ini saya merge. Ini 5 mahasiswa. Salah. Di sini. 5 mahasiswa. Ini total dosen. Ini total mahasiswa. Ini total beneran, total syarat. Jangan ini pakai S nih, subtotal dosen, subtotal mahasiswa. Oke, biar lebih enak ya. Ini untuk mobil 1, ini untuk mobil 2. Ini untuk mobil 1, ini untuk mobil 2. Oke. Nah, berarti kalau kita lawan, artinya di mobil 1 tidak ada dosen. Mobil 2 dosennya full. Gitu. Ini mobil 1 kapasitasnya ditulis juga ya. 4. Kapasitasnya 6. Ini 4. Ini kapasitasnya 6. Sedangkan ini kalau kita kosongin, ini harus 5. Kan tidak mungkin ya. Begitu. Jadi yang bawah tidak mungkin. Nggak ada. Ya udah, kita lihat. Ini sisanya dong. Berarti ini 4. Ini sisanya 1. Dengan cara yang sama seperti ini, kita akan dapatkan 5, 0,
5, 5. Karena dari 5 dipilih 5. Hasilnya insya Allah 1. Begitu ya. Sebentar. Ini saya pakai fit. Nah, shape lebih jelas. Ini hasilnya 1. Sedangkan yang sebelah sini 5, 4. Sisanya 1, 1. Otomatis di sini insya Allah juga 5 dengan perhitungan seperti ini. Mengerti? Sehingga totalnya 1 dikali 5 yaitu 5. Semoga jelas. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar ya. Terus ini 6 pengaruhnya Pak. 6 itu kan kapasitas. Padahal yang masuknya cuma 5. Kita milih 5 dosen untuk masuk sini semua. Sehingga totalnya gimana? Total cara minimal 1 dosen ialah semua cara dikurangi lawan cara yang dihindari, sehingga dapat 210 dikurang 5 yaitu 205. Alhamdulillah. Ini cara satu, cara lawan. Cara kedua mirip dengan ini, kita penuhi keinginan soal. Ikut soal dari awal. Maksudnya dosennya kita penuhi. Di sini 1, di sini sisanya 4. Terus di sini 2, ini sisanya 2. Ini 3, ini 2. Ini 3 ya, sorry. Terus lanjut, di sini 4, di sini 1. Gitu ya, biar tiap mobil ada dosen. Terus sudah. Oke, ini sisanya 1, sisanya di sini 3 dong karena kapasitasnya 4. 4, sisanya di sini 2. Kita lanjutkan. Ini 2, sisanya 2, di sini berarti sisanya 3. Ini 3, berarti sini sisanya 1, ini sisanya 4. Ini 4, berarti sini enggak ada mahasiswa. Di sini ada 5 mahasiswa kumpul. Oke. Yuk kita coba hitung yuk. Ini 51. Sisanya 44 berarti ya. Semoga bisa dipahami. Ini berarti 53. Sisanya 22. Semoga bisa dipahami. Maka di sini 5144 dengan perhitungan seperti ini akan dapat nilainya 5. 5322 dengan perhitungan seperti ini dapatnya 10. Dapatlah 5 dikali 10 alias 50. Oke, ini kita kopas saja yuk. Ya, nanti kita ganti angkanya saja 52 33. Terus 53 22 54 11 52 berarti ini 10. 53 juga 10. 54 itu 5. Ya, kita copy dari sini. Lima 2 33 51 44 50 55.
Berarti ini juga 10, 52, 515, 5055 itu 1. Ini dikalikan ke samping ya. 10 dikali 10 jadi 100. 10 dikali 5 itu menjadi 50. 5 dikali 1 itu menjadi 5. Total ini reverse, tapi kita bikin ke kanan. Totalnya ditambah ya, dapat 205. Sama beda? Sama. Nah, kadangkala emang cara lawan atau kebalikan itu lebih cepat ketika kita pikir mengikuti soal terlalu banyak kombinasinya ini. Dan selain banyak pikirin ke bawahnya, banyak memikirkan perhitungan kombinasi itu juga bikin pusing. Nah, jadi ketika ada syaratnya setidaknya ribet seperti ini, bisa dicari lawannya ketika lawannya emang lebih simpel. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Tinggal 3 nomor lagi. Ayo semangat. Suatu organisasi mahasiswa tertentu beranggotakan 12 orang. Mereka akan mengadakan rapat di dalam suatu pertemuan yang menyediakan 12 kursi yang disusun membentuk huruf U. Huruf U berarti kan ini nggak ketemu ya, nggak seperti A, berarti nggak bisa dianggap melingkar meskipun sini ada melengkung. Nggak bisa dianggap melingkar. Kita anggap dia seperti memanjang. Tentukan banyak kemungkinan duduk mereka. Andaikan 3 orang yang berhalangan hadir sehingga 3 kursi kosong. Ada 3 kursi kosong, tentukan banyaknya kemungkinan posisi duduk 9 orang yang mengikuti rapat tersebut. Sebenarnya yang A ini bukan pemilihan, tetapi penyebaran. Kenapa saya masukin bab di sini? Karena bagian B-nya itu ada pemilihan. Sehingga kita masukinnya 12 orang, ada 12 kursi. Berarti cocok penyebarannya tinggal 12 faktorial. Kalau seimbang pakai cara itu ya. Ini nggak perlu dihitung karena besar sekali. Yang A udah selesai. Lanjut 12 orang. Nggak jadi. 12 kursi. Sedangkan orangnya cuma ada 9. Otomatis 3 kosong. Itu kan. Akan ada 3 kursi kosong. Banyaknya posisi duduk berarti kita pakai step-stepan. Pertama, kita pilih 9 kursi untuk diduduki. Meskipun ini nggak terlihat seperti nggak ada pengaruh urutan, padahal kalau kita dalam dengan seksama, ketika A di sebelah kirinya B dengan A di sebelah kirinya C, itu kan berbeda. Maka ini berarti beneran ada pengaruh urutan. Sekali lagi, ya meskipun ini pemilihannya nggak ada penugasan atau apapun, nggak ada prestis, cuma kalau kita membayangkan posisi duduk A di sebelahnya B dengan A di sebelahnya C, itu ada feel yang berbeda, ada perasaan yang berbeda. Iya, mungkin karena B terlalu sering main HP, nggak fokus, suka ngajak bercanda atau apa gitu ya, sehingga ya ada pengaruh urutan. Berarti pemilihannya itu pakai permutasi. Pemilihan menggunakan permutasi itu lambangnya ini ya, jadi aja deh biar pakai lambangnya doang. Maka ini 12 dipilih 9 untuk diduduki, berarti sini 12 dikurang 9 dapatlah hasil 12 faktorial dibagi 3 faktorial. Tentu saja ini besar
nggak perlu dihitung. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 5. Acara ramah tamah dengan presiden baru yang dihadiri oleh 50 pasang suami istri diawali dengan saling bersalaman sangat banyak sekali. Ini tahun 2014-2015 ya, kebetulan tahun tersebut ada pemilihan presiden. Jika suami istri tidak saling bersalaman, maka banyaknya salaman yang terjadi adalah berapa? Secara umum kalau n orang bersalaman itu seperti memasangkan 222, seperti memilih 2 orang dari n orang untuk diajak salaman. Kan ngitungin 2 pasang-pasangan gitu ya, pasangin gitu, alias rumusnya ini pakai kombinasi karena nggak ada pengaruh kan. Alias ngajak salaman duluan itu nggak ada pengaruhnya, maka ini pakai kombinasi. Secara umum sih harusnya gini aja. Berarti ini n, ini 2. Berarti n faktorial dibagi dengan n-2 faktorial. Gitu ya. Nah, karena ada 50 pasang, berarti artinya n-nya n sama dengan 100. Maka rumusan ini kita pakai 100 C2 artinya 100, ini 100 kurang 2, dapatlah hasil 100 dikali 99, 990 ribu, 9.900. Wah, banyak juga salamannya. Iyalah, kan banyak orangnya. Terus tetapi diingat, suami istri salaman di rumah saja. Salaman. Berarti ada pengurang sebanyak 50. Total 9.900 dikurang 50, dapatlah 9850 salaman. Alhamdulillah. Oke, kalau ada pertanyaan sampaikan aja di kolom komentar ya. Nomor 6. Sebuah tim yang terdiri dari 3 anggota akan dipilih dari 2 wanita yang salah satunya adalah Romla dan 5 pria yang salah satunya adalah Romli. Jika ada berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk membentuk tim tersebut apabila paling sedikit 1 wanita sebagai anggota tim, dan apabila Romla hanya bersedia jika Romli menjadi anggota tim. Masya Allah, ini kita pakai pembatas saja ya. Ini yang A, berarti 3 anggota dipilih dari 2 wanita dan 5 pria. Paling sedikit ada 1 wanita terpilih. Berarti ini kita bikin tabel saja yuk. Dua wanita, 5 pria, sini cara. Maka di sini paling sedikit 1 wanita atau bisa 2 wanita, sehingga ini tinggal sisanya saja. Maka ini pemilihannya pakai kombinasi karena ada pengaruh urutan. Nggak disebutkan ya pemilihan anggota, emang sepertinya emang nggak ada.
Di sini 21, 52. 2 dikali 54 bagi 2 berarti 10. Dapatlah 20. Gitu. Sedangkan ini bawahnya 22, 51. Kita akan dapat hasil 1 dikali 5 yaitu 5. Itu ya. Total maka 25 saja. Ini yang A. Untuk yang B, Romlah sama Romli. Bedanya A sama I ya. Jika Romlah bersedia, jika Romli terpilih. Ini kita lambangin dengan A, lambangin dengan I ya. Berarti kalau I iya, I terpilih, maka A terpilih. Hanya bersedia, oh hanya, letak hanya nih. Ini bunyi jika dan hanya jika, berarti kalau hanya ya, hanya jika berarti kan tuh. Hanya jika berarti biimplikasi ya. I terpilih, tidak terpilih, I tidak, maka A sehingga tidak. Oh, terbalik ya udah, A terpilih maka I terpilih, A tidak terpilih maka I tidak terpilih. Tapi apakah kalau A terpilih otomatis I terpilih? Kayaknya enggak kan ya. Kayaknya enggak. Bisa saja I tidak terpilih. Kan ini cuma persediaan kan. Kesediaan Romlah saja belum tentu dia terpilih. Meskipun Romlinya terpilih. Gitu. Oh iya, saya terbalik. Ini I benar. Ini I, Romli. Maka ini A. Ini A. Sorry ya, ada kesalahan penulisan karena dipersingkat. Saya ulangin, kalau Romli nggak terpilih otomatis A tidak terpilih. Kalau I terpilih bisa saja A terpilih juga, bisa saja A nya terpilih. Kan ini cuma kesediaan dari Romlah, bukan kesediaan dari Romli. Bukan jika dan hanya jika, ini cuma hanya jika saja. Oke. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut. Maka kalau ini I-nya berarti kan 2 tersisih. 2 tersisih. Ini 2 terpilih. 1 doang yang terpilih, 1 lagi tersisih. Maka caranya kita lihat total ada 7 orang. 2 orang kondisi sudah diperhitungkan sejak awal. Awalnya totalnya 3, 2 sudah terpilih. Otomatis tinggal menjadi 5. Saya ulangi, yang atas seharusnya 7 sama 3. Namun gara-gara 2 kondisi orang I dan A udah dipikirin sejak awal, maka jadi pengurang di atas. Dan 2 tersisi di awal, maka ini pengurangnya tetap 0. Karena nggak ada yang terpilih ya. Berarti ini 3, bawahnya atasnya jadi 5. Tinggal 10. Semoga bisa dipahami. Kalau 2 terpilih, maka di sini 3 kurang 2. Berarti di sini 1.
5C1 itu 5. Sedangkan yang di sini yang terpilih cuma 1. Maka ininya jadi 4. Nah, bukan jadi 2. Juga 10. Total ada 25 juga. Oke. Alhamdulillah. Soal 6 soal sudah saya bahas. Mungkin saya cukupkan saja. Kalau ada pertanyaan atau koreksi atau ingin memberi informasi lebih lanjut atau butuh informasi lebih lanjut, bisa disampaikan di kolom komentar atau via DM Instagram. Kamu juga bisa request soal materi yang ingin dibahas. Ingat ya, subscribe, like, and share biar semakin semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.